Kalian pasti telah familiar dengan tokoh Lancelot. Lancelot terkenal sebagai salah satu kesatria meja bundar yang melayani Raja Arthur. Karena keterkenalannya itu, tokoh ini sering muncul di banyak pop culture, seperti pada film Night at the Museum, anime Seven Deadly Sins, atau yang paling terkenal di Indonesia adalah Lancelot the Game Mobile Legend. Namun bagaimanakah kisah Lancelot menurut kisah legenda Arthur? Serta bagaimana ia dapat berselingkuh dengan Ratu Guinevere, istri dari Raja Arthur? Let me explain. Sir Lancelot du Lac atau Lancelot the Lake adalah tokoh yang pertama kali muncul pada karya sastra penyair bernama Chrétien de Troyes. Ia pertama kali diceritakan sebagai salah satu kesatria Raja Arthur. Diceritakan bahwa Lancelot adalah anak dari seorang raja Banoic bernama Ban dan ratunya yang bernama Helene atau dalam versi lain bernama Elaine. Sayangnya saat masih bayi, kepala administrasi kerajaan Lancelot berkhianat sehingga kastil kerajaan ayah Lancelot diserang dan berhasil ditaklukkan. Raja Ban juga wafat dalam penaklukan kastil itu. Setelah kejadian itu, Ratu Helene yang depresi menelantarkan Lancelot yang masih bayi. Lady of the Lake bernama Ninian kemudian mengambil Lancelot yang masih bayi untuk dibawa dan disembunyikan di pulau mistik bernama Avalon. Di pulau itu, Ninian merawat dan membesarkan Lancelot. Ninian mendidik dan mengajar Lancelot soal tata krama kerajaan serta bela diri. Bakat Lancelot sudah terlihat sejak ia masih kecil. Diceritakan bahwa ia sangat berbakat baik dalam pendidikan maupun dalam mempelajari bela diri. Bakat itu tentu saja ia dapatkan dari ayahnya yang merupakan seorang raja. Namun selama ia dirawat di Avalon, Ninian tidak pernah memberitahu siapa sebenarnya identitas asli Lancelot. Meskipun banyak yang memanggil Lancelot sebagai anak raja, namun Lancelot sendiri juga tidak terlalu peduli dengan identitas dirinya maupun orang tuanya. Setelah Lancelot dewasa, Ninian membawa Lancelot ke kastil Raja Arthur. Meskipun hal itu ia lakukan dengan berat hati karena Ninian sudah menganggap Lancelot sebagai anaknya sendiri, namun Ninian sadar bahwa Lancelot akan menjadi kesatria terbaik Raja Arthur. Ninian kemudian memakaikan Lancelot pakaian, baju sirah serta pedang berwarna putih dan mengantarkan Lancelot sampai ke kastil Raja Arthur. Setelah sampai di hadapan Raja Arthur, Ninian meminta satu permintaan kepada Raja Arthur. Ninian meminta untuk langsung melantik Lancelot menjadi kesatrianya ketika Lancelot meminta untuk dilantik. Raja Arthur pun setuju dengan permintaan itu. Setelah itu Ninian langsung pergi meninggalkan kastil Raja Arthur. Orang-orang yang ada di ruangan raja saat itu sangat penasaran dengan kehadiran Lancelot, termasuk Ratu Guinevere dan salah satu kesatria meja bundar bernama Sir Iwan. Ratu Guinevere kemudian bertanya siapa nama Lancelot. Namun Lancelot yang tidak mengetahui identitasnya mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa namanya. Ratu Guinevere pun berpikir bahwa Lancelot sedang berbohong. Namun Sir Iwan mengatakan kepada Ratu bahwa mungkin saja Lancelot sudah berjanji kepada seseorang untuk tidak memberitahukan identitasnya. Nah, di pertemuan pertama dengan Ratu ini juga, Lancelot yang pertama kali melihat Ratu Guinevere, kemudian jatuh cinta dengan kecantikan Ratu Guinevere. Pada malam yang sama, Lancelot meminta kepada Raja Arthur untuk dirinya dilantik menjadi kesatria pada esok pagi. Semua orang kaget mendengar permintaan itu, termasuk Raja Arthur yang tidak menyangka Lancelot meminta dilantik secepat itu. Setelah itu Raja Arthur berdoa dan berpuasa selama semalaman. Keesokan paginya, Raja Arthur melantik Lancelot menjadi kesatria. Di pagi yang sama, seorang pengantar pesan dari Lady of Nohaut tiba di kerajaan. Lady of Nohaut meminta bantuan dari Raja Arthur karena ia sedang berperang dengan raja dari Northumbria, karena Raja Northumbria menginginkan tanah kekuasaan Lady of Nohaut. Lady of Nohaut meminta salah satu kesatria Raja Arthur untuk melawan kesatria pilihan Raja Northumbria. Mendengar hal itu, Lancelot yang ingin berpetualang langsung mengajukan diri sebagai kesatria perwakilan Lady of Nohaut. Raja Arthur pun setuju dengan permintaan Lancelot. Ia pun tak lupa meminta restu dari Ratu Guinevere untuk menjadi perwakilan kesatria. Ratu Guinevere juga menyetujui hal itu dan memberikan restunya. Setelah mendapatkan izin dari raja, Lancelot kemudian berangkat ke Nohaut. Setelah sampai di Nohaut, ia kemudian langsung bertarung dengan kesatria pilihan Raja Northumbria. Lancelot dengan mudah mengalahkan dan membunuh lawannya. Melihat hal itu, Raja Northumbria memilih untuk mengajukan perdamaian dengan Lady of Nohaut. Setelah itu Lancelot memutuskan langsung meninggalkan Nohaut dengan alasan karena ia ingin segera berpetualang. Meskipun Lady of Nohaut sudah membuatkan jamuan yang besar untuk kemenangan Lancelot, tapi Lancelot tetap memilih untuk meninggalkan Nohaut segera. Sebenarnya ada banyak cerita soal petualangan dan kehebatan Lancelot. Dari semua cerita itu, cerita yang paling terkenal adalah tentang perselingkuhan Lancelot dengan Ratu Guinevere. Diceritakan bahwa hal ini bermula ketika Guinevere yang diculik oleh penjahat Milligan
dan Arthur mengirim para kesatria untuk mengejar. Lancelot pun berangkat untuk mengalahkan mereka, tetapi karena menunggangi kuda begitu keras, kuda itu mati dan ia harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia bertemu dengan seorang kurcaci yang mengendarai gerobak, lalu mengatakan di mana Meligan telah membawa Guinevere. Kurcaci itu akan membantu jika dia setuju untuk naik gerobak. Awalnya Lancelot ragu, tapi akhirnya ia menaiki gerobak tersebut. Selama perjalanan, ia diejek dan dipermalukan karena naik gerobak tidak seperti kesatria sejati yang naik kuda. Sampai akhirnya ia menemukan Guinevere dan mencoba membebaskannya. Pada akhirnya, Lancelot membunuh Meligan, dan setelah itu, Lancelot dan Guinevere mulai berselingkuh diam-diam. Gara-gara perselingkuhan ini, Modred, seorang kesatria pengkhianat yang berusaha merebut tahta kerajaan, membocorkan perselingkuhan Lancelot dan Ratu Guinevere. Akibatnya, konflik internal terjadi di kerajaan. Di saat bersamaan, sebelum konflik itu terjadi, Lancelot yang sudah tercemar dosa tidak bisa lagi menjalani misi mencari cawan suci. Ia pun memilih kembali ke kampung halaman tempat kerajaan ayahnya dulu berdiri. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa saat itu Raja Arthur sedang berada di luar kerajaan, sehingga pertahanan kerajaan sangat lemah. Mendengar hal itu, Arthur kemudian kembali ke kerajaan untuk mempertahankan tahtanya. Lancelot juga kembali ke kerajaan setelah ia mendengar bahwa terjadi konflik di kerajaan. Namun ketika Lancelot sampai, ia sudah terlambat. King Arthur wafat dalam peperangan melawan Modred. Di sumber lain mengatakan bahwa King Arthur berhasil mengalahkan Modred, tapi ia menderita luka permanen. Nah, gara-gara ini, Lancelot yang merasa bersalah pergi ke biara yang berada di Glastonbury untuk membersihkan dosanya. Lancelot wafat saat mendengar kematian Ratu Guinevere. Lancelot menjadi depresi berat dengan berita itu. Depresi berat inilah yang menyebabkan kematian Lancelot. Itulah tadi kisah Sir Lancelot. Sebenarnya ada banyak versi cerita tentang kisah hidup Lancelot, karena Lancelot merupakan salah satu tokoh dari kisah legenda Arthur. Hal ini tentu saja karena perbedaan pendapat dan interpretasi tentang kisah dari Lancelot maupun kisah legenda Arthur itu sendiri. Jadi jika ada kesalahan informasi maupun riset yang salah, silakan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like jika kalian suka video ini, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten seperti ini. Thank you for watching and I'll see you guys in my next video. Bye.